Manusia. Manusia adalah makhluk yang bisa tertawa di depan banyak orang, tapi sering menangis diam-diam. Makhluk yang bisa membangun kota, menjelajahi bulan, menulis puisi tentang cinta, tapi seringkali tidak mampu memahami dirinya sendiri. Di antara miliaran makhluk hidup di bumi ini, hanya manusia yang bertanya, "Aku ini siapa?" Batu tidak pernah gelisah, pohon tidak pernah krisis identitas, hewan tidak pernah overthinking tentang masa depan. Tapi manusia, ia berpikir terlalu dalam kadang-kadang. Filsuf Yunani kuno, Socrates pernah berkata, "Kenalilah dirimu sendiri." Sederhana, tapi sampai hari ini kita masih kesulitan melakukannya. Manusia itu unik. Ia bisa mencintai dengan sangat tulus dan bisa membenci dengan sangat kejam. Ia bisa membangun rumah ibadah dan juga medan perang. Ia bisa berkata, "Aku baik-baik saja," padahal hatinya sedang runtuh. Ada satu hal yang membuat manusia berbeda, yaitu kesadaran. Kita sadar bahwa kita akan mati, dan justru karena itu kita takut kehilangan waktu. Kita mengejar uang, mengejar pengakuan, mengejar validasi. Kadang bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut tidak dianggap ada. Pernah gak merasa sendirian padahal sedang di tengah banyak orang? Itulah manusia. Kita hidup dalam dunia yang ramai, tapi jiwa sering terasa kosong. Media sosial membuat kita terlihat bahagia, tapi tidak selalu membuat kita merasa cukup. Kita membandingkan diri, kita iri, kita merasa tertinggal, padahal setiap manusia punya waktunya sendiri. Penulis Rusia, Fyodor Dostoevsky, pernah menulis, "Manusia itu misteri. Jika kau menghabiskan hidupmu untuk memahaminya, jangan bilang waktumu terbuang." Manusia itu kontradiksi. Ia ingin bebas, tapi takut sendirian. Ia ingin dicintai, tapi takut terluka. Ia ingin sukses, tapi takut gagal. Dan seringkali yang paling menghalangi manusia adalah pikirannya sendiri. Kita ini makhluk yang bisa membayangkan masa depan, dan itu anugerah sekaligus kutukan. Karena imajinasi bisa melahirkan harapan, tapi juga kecemasan. Kita menciptakan skenario di kepala, takut akan hal-hal yang bahkan belum terjadi, padahal hari ini saja belum selesai kita jalani. Manusia juga makhluk yang rapuh. Satu kalimat bisa melukai bertahun-tahun. Satu kenangan bisa membuat dada sesak. Satu kehilangan bisa mengubah arah hidup. Tapi anehnya manusia juga makhluk yang paling kuat. Ia bisa bangkit setelah dihianati. Ia bisa tersenyum setelah patah hati. Ia bisa mulai lagi dari nol. Dan itu luar biasa. Psikolog Austria, Viktor Frankl, pernah berkata, "Manusia bisa dirampas segalanya kecuali satu, kebebasan untuk memilih sikap dalam keadaan apapun." Itu kekuatan kita, bukan pada keadaan, tapi pada respons. Kita tidak selalu bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memaknainya. Kadang manusia lelah berpura-pura kuat, lelah mengejar standar orang lain, lelah menjadi versi yang disukai semua orang. Padahal tidak ada manusia yang bisa menyenangkan semua orang. Dan mungkin kita memang tidak diciptakan untuk itu. Manusia diciptakan untuk bertumbuh, bukan untuk terlihat sempurna. Kita ini makhluk yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Setiap orang yang kamu lihat di jalan sedang membawa ceritanya sendiri. Yang tersenyum belum tentu bahagia, yang diam belum tentu tidak peduli. Manusia itu dalam, lebih dalam dari lautan, lebih rumit dari semesta. Mungkin yang paling berat dari menjadi manusia adalah merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, tidak cukup menarik, tidak cukup berhasil.
Padahal kita sering lupa melihat satu hal. Kita masih bertahan di tengah masa lalu yang mungkin kelam, di tengah tekanan, di tengah ekspektasi. Kita masih di sini, bernafas, berusaha, belajar, dan itu luar biasa. Menjadi manusia bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani menghadapi diri sendiri, tentang berani jujur pada luka, berani mengakui takut, berani memulai lagi meski gemetar, karena pada akhirnya kita semua hanya manusia. Makhluk yang sedang belajar memahami hidup, sedang belajar mencintai tanpa kehilangan diri, sedang belajar menerima tanpa menyerah. Dan mungkin tujuan hidup bukanlah menjadi yang paling hebat, tapi menjadi yang paling sadar. Sadar bahwa kita rapuh, sadar bahwa kita kuat, sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan. Jadi malam ini kalau dunia terasa berat, ingat saja satu hal. Kamu tidak sendirian dalam menjadi manusia, karena di seluruh penjuru bumi ada jutaan hati yang juga sedang belajar bagaimana caranya tetap berdiri. Dan pada akhirnya manusia bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita memahami diri. Bukan tentang seberapa keras dunia bertepuk tangan, tapi seberapa tenang hati saat malam datang. Kita ini makhluk yang aneh, kita takut gelap, tapi seringkali menciptakan gelap di pikiran kita sendiri. Kita ingin dimengerti, tapi jarang benar-benar mencoba mengerti diri sendiri. Namun justru disitulah indahnya, karena setiap luka mengajarkan empati, setiap kegagalan mengajarkan rendah hati, setiap kehilangan mengajarkan arti memiliki. Dan jika hari ini terasa berat, mungkin itu bukan tanda kamu lemah. Mungkin itu tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Suatu hari nanti kita akan menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap berjalan meski terseok-seok. Bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tentang memilih menjadi baik meski dunia tidak selalu adil. Karena pada akhirnya yang akan tersisa bukan harta, bukan pujian, bukan sorotan, tapi yang tersisa adalah jejak. Jejak kebaikan, jejak ketulusan, jejak keberanian untuk tetap menjadi manusia di dunia yang kadang-kadang membuat kita lupa. Jadi malam ini kalau kamu lelah, istirahatlah. Kalau kamu sedih, menangislah. Kalau kamu takut, akuilah. Tidak apa-apa, karena menjadi manusia memang tentang merasakan semuanya. Dan besok, pelan-pelan saja, kita coba lagi. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih tulus, lebih hidup. Karena selama kita masih bernafas, cerita kita belum selesai. Dan itu sudah lebih dari cukup.